ahsanuha wa minas sifati akmaluha. Hamid maknanya adalah zat yang miliknya lah seluruh pujian. Dia dipuji dalam zatnya, dia terpuji dalam nama-namanya dan dalam sifat-sifatnya, dan dia memiliki sebaik-baik nama dan sesempurna-sempurna sifat. Ini makna Al-Hamid, yaitu zat yang memiliki seluruh pujian. Pujian hanya milik Allah. Timbul pertanyaan, boleh nggak kita memuji makhluk, memuji manusia? Boleh. Allah juga memuji makhluk, memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau, hai Muhammad, berada dalam akhlak yang agung. Pujian. Pujian Allah kepada hambanya disebut salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat di sini maknanya menyanjung, memuji di hadapan para malaikat. Kita juga bisa memperoleh salawat dari Allah alias pujian. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang, mengundang pujian Allah. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Allah, para malaikatnya, semua penghuni langit dan bumi, sampai ikan yang ada di lautan, semut yang ada di lubang, bersolawat kepada orang yang belajar dan mengajar. Salawat Allah, pujian Allah kepada makhluk tersebut. Jadi Allah juga memuji makhluk. Kemudian Nabi SAW juga memuji para sahabat. Sesama sahabat memuji di antara sama mereka kesolehannya atau keilmuannya. Boleh, kalau memang layak. Lalu, bukankah seluruh pujian hanya milik Allah? Makna alhamdu adalah as-sana alaihi hubban wa ta'ziman. Makna pujian bagi Allah adalah sanjungan karena cinta dan mengagungkan. Wa raja'an min li thawabih wa khaufan min iqabih. Disertai dengan berharap pahala dan takut akan siksanya. Kalau tidak memuji, takut akan siksanya. Terus memuji, berharap pahalanya, memujinya karena cinta dan mengagungkan. Itu makna alhamdu. Dan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau kita memuji sesama manusia, bukan memuji karena cinta, mengagungkan, mengharapkan balasan, dan takut akan ancamannya, bukan. Umpamanya seseorang prestasinya bagus, kita puji dia pintar. Nilainya A semua. IPK-nya sempurna 4,0. Aya 5. Kita bilang, hebat sih. Apakah pujian kita itu karena cinta kepada dia? Enggak. Apakah karena mengagungkan dia? Tidak. Apakah karena mengharapkan mudah-mudahan dipuji mah aya ya 100? Enggak. Kalau tidak dipuji dia ngambek baud gitu beli ke kita? Enggak. Jadi pujiannya murni karena prestasi. Jadi berbeda dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdu atau sifat terpujinya Allah Azza wa Jalla merupakan seluas-luas sifat dan seumum-umum pujian. Maksud umum itu dipujinya dari seluruh aspek. Kalau makhluk hanya dari 1-2 aspek, aspek lainnya tercela mungkin.
Kalau Allah dari seluruh aspek. Dan seagung-agung sanjungan. Karena apa? Karena seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla terpuji. Seluruh sifatnya terpuji. Seluruh perbuatannya terpuji. Seluruh hukum-hukum yang ditetapkannya terpuji. Keadilan Allah juga terpuji. Balasan Allah kepada musuh-musuhnya juga terpuji. Termasuk mengadab orang-orang yang durhaka, ya terpuji. Jangankan Allah atuh. Polisi saja kalau umpamanya menangkap penjahat, menangkap perampok, pembunuh, dipuji nggak oleh orang? Oh, kinerja polisi bagus. Menangkap koruptor, bagus ngante. Nah, tapi kalau dibiarkan penjahat, ya, merajalela dibiarkan, dipuji apa dicela? Dicela. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Orang yang durhaka diazab, Allah memberikan balasan kepada musuh-musuhnya, itu sifat yang terpuji. Karunia dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh adalah sifat yang terpuji. Dan makhluk serta seluruh urusan hanya bisa tegak berdiri karena sifat terpujinya Allah Azza wa Jalla. Adanya mereka, eksisnya mereka karena sifat terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pujian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penyebab seluruh yang terjadi di alam jagat raya ini. Makanya disebutkan terpujinya sifat Allah merupakan ruh bagi segala sesuatu. Berdiri dan tegaknya segala sesuatu itu karena sifat terpujinya Allah. Berjalannya segala macam makhluk apapun itu dan semua yang ada itu merupakan bukti dari terpujinya Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat terpujinya Allah teraplikasi di seluruh makhluknya. Nampak dampaknya tersaksikan oleh mata lahir ataupun mata batin. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa aydan fa inna Allah subhanahu akhbara anna lahul hamdu wa annahu hamidun majid wa anna lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa nahwu dhalika min anwa'il mahamid. Demikian pula sesungguhnya Allah mengabarkan bahwa miliknya lah semua pujian. Bahwa dia Hamid dan Majid. Majid nanti akan dibahas setelah Hamid ini. Dan baginya lah pujian sejak awal dan sampai akhir. Baginya lah pula seluruh hukum. Dan berbagai macam jenis-jenis pujian hanya bagi dia. Sifat terpuji Allah ini ada dua jenis. Pertama, hamdun ala ihsanihi ila ibadihi wa huwa minasyukri. Pertama, Allah terpuji karena sifat ihsannya kepada seluruh hambanya. Ihsan itu perbuatan baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan ini dengan makna syukur. Syukur itu maha membalas kebaikan. Itu syukur. Dan Allah salah satu sifatnya maha syakur. Syakur itu maha pembalas, maha berterima kasih. Makna maha berterima kasih, membalas semua kebaikan. Dengan balasan yang sejenis, tapi kadarnya berlipat. Ini yang pertama. Jadi Allah terpuji karena kebaikan-kebaikannya terhadap hamba.
Kedua, wa hamdun lima yastahiquhu wa huwa binafsihi min nu'uti kamalih. Wa hadzal hamdu la yakunu illa ala ma huwa fi nafsihi mustahiqqun lil hamdi. Wa innama yastahiqqu dzalika man huwa muttasifun bi sifatil kamal. Kedua, Allah terpuji karena memang dia berhak layak dipuji karena kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Pujian ini tidak bisa diberikan kecuali kepada zat yang di dalam dirinya layak memiliki sifat yang menyebabkan dia layak dipuji. Dia hanyalah yang berhak dipuji seperti itu hanyalah zat yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ini masih penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang beliau jelaskan di dalam Majmul Fatawanya. Lalu muallif merinci. Adapun Allah Azza wa Jalla terpuji karena kebaikan-kebaikannya terhadap hambanya. Itu disebabkan karena seluruh nikmat yang Allah berikan kepada makhluk mengharuskan si orang yang mendapatkan nikmat itu memuji kepada sang pemberi nikmat. Dan seluruh nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun nikmat kecuali sumbernya dari Allah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhitung. Maka sudah sepantasnya orang yang menerima nikmat memuji kepada sang pemberi nikmat. Dan jenis pujian seperti ini tersaksikan pada diri makhluk. Baik makhluk itu yang soleh ataupun yang durhaka, yang mukmin ataupun yang kafir. Jangankan yang mukmin, yang kafir, yang durhaka, menentang, melecehkan Allah dan ajarannya pun diberi berbagai macam pemberian. Allah limpahkan kepada mereka pemberian. Pemberian Allah sangat luas kepada mereka. Allah sangat-sangat dermawan kepada seluruh makhluknya. Allah Azza wa Jalla pun sangat indah perbuatannya kepada makhluknya. Kedermawanan Allah tak ada bandingannya. Ruasnya rahmat Allah kepada mereka tak ada yang menandinginya. Jadi orang kafir diberi nikmat, ya, diberi kesehatan, diberi rizki, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberikan jabatan, diberikan popularitas, diberikan dukungan dari sesama mereka. Apa itu nikmat? Bukan nikmat bagi orang kafir. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mereka itu, ya. Nah, termasuk kepada orang-orang yang baik, Allah memberikan banyak kebaikan, kelemah lembutan, diijabahnya doa orang-orang yang berdoa dalam keadaan kritis, dalam keadaan kepepet, dilepaskannya orang-orang dari kesulitan, dan rahmat Allah merata ke seluruh alam. Kadang Allah memberi nikmat tanpa harus diminta. Kadang Allah memberi nikmat padahal menurut sesama makhluk itu orang atau itu makhluk nggak layak diberi nikmat. Seperti orang-orang durhaka, kafir kepada Allah, anti kepada Islam, kan sebenarnya nggak layak menurut sudut pandang kita, ya, karena durhakanya mereka. Allah mah tetap ngasih ke mereka. Jadi Allah memberi kepada mereka murni karena karunia, kedermawanan, dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga salah satu bukti sifat terpujinya Allah yang menyebabkan Allah layak dipuji adalah dihindarkannya
keburukan, ujian, bala, setelah Allah Azza wa Jalla memberikan tuntunan kepada orang itu untuk melakukan sebab-sebab agar terhindar dari bala tersebut. Dan itu adalah salah satu di antara sifat kedermawanan Allah yang menyebabkan dia layak dipuji karena hal itu. Demikian juga kelemah lembutan Allah Azza wa Jalla, sampai apa yang atau kebaikan yang Allah berikan kepada hamba nyaris tak terhayalkan, tak terfikirkan oleh akal manusia. Betapa jahatnya manusia kepada Allah dan betapa baiknya Allah kepada manusia yang telah berbuat jahat kepadanya. Jangankan orang kafir lah, kita aja ya. Kita muslim, kita mukmin suka ibadah. Tapi kita juga kan suka maksiat. Dalam beribadah aja kita bermaksiat. Maksiat kita dalam ibadah karena tidak maksimalnya ibadah kita. Karena banyaknya kelalaian yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detik dari berbagai macam segi atau bentuk nikmat. Mestinya mensyukuri seluruh nikmat itu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Tapi ternyata kita banyak durhaka kepadanya. Banyak perintah yang diabaikan, banyak larangan yang dilanggar. Sekalipun kita durhaka, Allah tetap melimpahkan nikmatnya kepada kita. Kejahatan kita kepada Allah dalam bentuk kurangnya kesetiaan kita kepada Allah, tetap Allah balas dengan limpahan nikmatnya kepada kita. Termasuk hidayah yang Allah berikan kepada manusia spesial, hamba-hamba pilihan Allah, diberi hidayah kepada jalan-jalan keselamatan. Mereka dibela, ditolong, dibantu dengan sebaik-baik pertolongan, dilindungi agar tidak terjerumus dari dosa dan keburukan. Termasuk yang menyebabkan Allah layak dipuji, Allah tanamkan iman ke dalam hati orang-orang yang beriman dan menghiasi hati-hati mereka dengan keimanan ini, dan Allah tanamkan kebencian dalam hati mereka kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan menjadikan mereka termasuk kalangan rasyidin. Rasyidin itu orang yang jalan hidupnya lurus. Kenapa lurus? Dia berilmu dan beramal. Allah beri ilmu, Allah berikan hidayah untuk beramal. Lalu dia berjalan di atas ilmu dan amalnya mengarungi kehidupan ini. Lurus tuh jalan hidupnya, inilah rasyidin. Allah bukakan juga bagi mereka pintu-pintu hidayah. Allah perkenalkan kepada mereka sebab-sebab yang menyebabkan mereka bisa meraih ridho Allah dan menjauhkan mereka dari kemurkaan Allah, dan beragam nikmat lainnya yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dirinci satu-satu, saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Maka siapa orang yang ingin menelaah sumber dari kenikmatan yang dimiliki, didapat oleh makhluk, hasil penelaahan itu akan melahirkan sifat atau sikap memuji Allah Azza wa Jalla sebagai sumber seluruh kenikmatan tersebut. Sang pemberi kenikmatan tersebut akan memuji Allah, menyanjung Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, melakukan sebaik-baik ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan akan mengkontinyukan zikir ini ya dalam bentuk
dia akan menelaah Al-Quran. Sudah kita jelaskan, mensikapi Al-Quran dengan 7 sikap yang pernah kita terangkan. Meyakini, mengimani kebenaran isinya bahwa ini dari Allah, membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, mengajarkan atau mendakwakannya, dan membelanya. Maka siapa orang yang menelaah Al-Quran, maka dia akan menemukan beragam nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya dari awal ayat Al-Quran sampai akhirnya. Maka segala puji bagi Allah yang menyebabkan dia layak untuk dipuji. Dan segala puji bagi Allah karena kebaikan balasan Allah dan karena karunia dari Allah. Dia dipuji karena Islam yang dia berikan kepada kita. Dia terpuji karena keimanan yang dia anugerahkan kepada kita. Dia terpuji karena Al-Quran yang diturunkan bagi kita. Dia terpuji karena dia memberikan keluarga, harta, kesehatan kepada kita. Dia terpuji karena seluruh nikmat yang Allah berikan kepada makhluk, baik dulu ataupun sekarang. Baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Baik nikmat yang khusus ataupun yang umum. Maha terpuji Allah dengan pujian yang sangat banyak, sangat baik, sangat penuh barokah, sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridhai. Nah, itu contoh atau penjelasan rinci jenis pujian yang pertama. Allah terpuji karena kebaikan-kebaikannya kepada makhluk. Maka layaklah dia dipuji karena saking dermawan dan baiknya dalam memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Adapun Allah terpuji karena sifat-sifat dan nama-nama yang dimilikinya yang begitu sempurna sehingga layak untuk dipuji. Bukti tentang hal ini begitu mutawatir, begitu banyak. Allah Azza wa Jalla pun telah memuji dirinya di dalam kitabnya. Memuji dalam hal apa? Dalam hal kerububiahan Allah terhadap seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa semua pujian bagi Allah? Sebab Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan, mengurus, mengatur, memanage seluruh alam ini untuk kemaslahatan kita. Dan kalau Allah menciptakan terus culjen, apa culjen teh? Begitu dibuat, sudah dibiarkan saja berjalan sendiri. Dan hancur alam jagat raya ini tehnya. Kita aja umpamanya naik mobil begitu di starter sekekek deng, terus masukin kopling gas, sudah aja tidur diantep karep eta mobil jalan sendiri. Apa yang terjadi? Nabrak atunya. Kalau di jalan menurun banyak jurang, tigu jubar ke jurang. Itu baru mobil yang kecil. Di alam jagat raya. Allah ciptakan alam jagat raya saat diciptakan tidak culjen, tidak culeos, tapi diatur, ditata, dimanage. Sampai detik ini, sampai hari kiamat nanti. Terpuji enggak? Layak enggak Allah dipuji karena itu? Ya, layak. Dan Allah sendiri memuji dirinya sendiri karena hal itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah juga memuji dirinya karena keesaan dia dalam hal keuluhiyahan. Keuluhiyahan itu yang berhak untuk disembah. Satu-satunya yang layak untuk disembah hanyalah Allah. Selain Allah enggak layak. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sembahan yang benar. Adapun sembahan yang mereka sembah selain Allah itu sembahan yang batil.
Maka terpujilah Allah dalam hal tersebut. Allah juga memuji dirinya karena kesempurnaan nama-namanya dan keagungan sifat-sifatnya. Allah juga memuji dirinya karena disucikan dirinya dari semua sifat-sifat yang tidak layak bagi dirinya, seperti punya anak atau punya sekutu gitu ya, dari kalangan makhluknya. Terpuji Allah. Sebagaimana firman Allah, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ucapkan olehmu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Kalau tidak memiliki anak dimiliki oleh orang, maka itu tidak sempurna. Tapi kalau dimiliki oleh Allah menjadi sempurna. Kita sudah terangkan di awal-awal muqaddimah kitab ini, ada beberapa sifat Allah, ya, yang apabila sifat ini ada berapa jenis sifat. Bila sifat ini dimiliki oleh Allah sempurna, tapi bila dimiliki oleh manusia menjadi aib. Contohnya apa? Takabur. Kalau Allah takabur ya sempurna, memang dia layak. Tapi kalau makhluk takabur, aib itu, ya. Ada sifat yang baik, bagus, sempurna dimiliki oleh manusia, tapi kalau dimiliki oleh Allah menjadi buruk. Contohnya ngantuk atau tidur. Sempurna nggak manusia yang suka ngantuk dan tidur? Iya, kalau nggak bisa ngantuk, tidak tidur, sakit itu ya. Tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, itu sakit, namanya insomnia ya. Harus dikasih obat tuh. Tapi kalau sifat ini dimiliki oleh manusia, bagus, sempurna, dugsek gitu ya, pelor, begitu nempel, langsung ngaguher. Asal pada waktu dan tempatnya. Kalau lagi ngaji gini tidur dan ngantuk, nggak sempurna tuh orang. Jangan dijadikan ini dalil, kata Ustadz juga, kalau ngantuk dan tidur itu sempurna, dekul deh. Ngaguher dina kajian ya. Nasrif, tahu nasrif? Tasrif itu dalam ilmu sharaf, merubah satu kata menjadi kepada bentuk kata yang lain, seperti fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilu, itu tasrif. Nah, orang duduk di sini nasrif, tapi khusus satu kata, dahdaro yudahdiru dahdiran. Hanya orang Sunda yang paham. Orang Arab nggak tahu apa itu artinya. Termasuk punya anak, bila dimiliki oleh manusia sempurna. Tapi kalau dimiliki oleh Allah tidak sempurna. Punya orang tua, kalau orang punya orang tua sempurna. Punya istri sempurna. Jadi yang jomblo belum sempurna. Tapi kalau Allah memiliki semua itu enggak sempurna. Kesempurnaan bagi Allah adalah karena dia enggak punya anak, enggak punya orang tua, enggak punya pasangan. Maka Allah mengatakan, qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan dia tidak memiliki sekutu di dalam kerajaan ini, kerajaan alam jagat raya. Nggak punya sekutu dalam hal menciptakannya ataupun dalam hal mengatur, memanajenya. Allah sendirian. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan dia juga itu tidak membutuhkan penolong sehingga dianggap hina. Kalau orang yang butuh pertolongan tidak mandiri dianggap aib. Allah nggak butuh penolong. Wa kabbirhu takbira, dan
agungkan dia dengan seagung-agungnya. Allah juga memuji dirinya karena keagungan dan kebesarannya. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Jathiyah 36-37. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Wahuwal azizul hakim. Maka segala puji milik Allah. Penguasa langit dan penguasa bumi, penguasa seluruh alam. Dan miliknya lah seluruh kebesaran di langit ataupun di bumi, dan dia maha gagah dan maha hakim. Di sini Allah mengaitkan sifat terpujinya Allah dengan menguasai langit, menguasai bumi, seluruh alam. Seluruh kerajaan langit dan bumi berada dalam genggamannya. Layak nggak yang kayak begini dipuji? Ya, harus dipuji. Allah pun memuji dirinya sejak awal dan akhir. Allah pun mengabarkan bahwa pujian Allah ini, tersifat terpujinya Allah terdapat di dalam alam, di langit ataupun di bumi. Dan Allah telah mengingatkan hal ini dalam kitabnya di banyak ayat yang menunjukkan beragamnya sifat terpuji Allah dan beragamnya sebab-sebab yang menyebabkan Allah terpuji. Dan Allah telah menyatukan semua keterangan itu di beberapa ayat dalam kitabnya. Ada yang menyatu, ada juga yang terpisah-pisah ayat yang isinya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar seluruh hambanya mengenal dia. Mengenal bagaimana Allah layak dipuji, Allah layak disanjung. Lalu mereka menyebarkan mencintai, memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Karena hal itu, lalu Allah pun mencintai mereka apabila mereka mengenal Allah, mencintai Allah dan memuji Allah. Di dalam Al-Quran ada lebih dari 40 ayat yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan juga disebutkan di sebagian ayat beberapa sebab yang menyebabkan Allah layak dipuji, dan ada juga yang menjelaskan tentang ayat-ayat secara terpisah. Seperti contoh, di antara ayat-ayat yang menyatukan sebab-sebab Allah layak dipuji adalah pertama, Surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Ini sebab akibat. Akibat dan sebab. Ya, sebabnya Allah mengatur seluruh alam, menciptakan dan mengatur seluruh alam, itu sebabnya. Makanya Allah layak dipuji. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Akibatnya dulu disebut, lalu sebabnya diterangkan. Kenapa Allah maha terpuji? Karena Allah menciptakan, mengurus, memanage seluruh alam. Dalam Al-Qasas 70, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Milik Allah lah seluruh pujian sejak awal sampai akhir. Maknanya adalah fil ula wal akhirah. Bi ula maksudnya di dunia, akhirah artinya akhirat. Allah terpuji karena menguasai, mengatur seluruh kehidupan di dunia sampai kehidupan di akhirat. Semuanya dimanage, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diciptakan. Dalam Saba ayat pertama, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji bagi Allah? Karena miliknya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi.
Jadi diterangkan sebabnya kenapa Allah Maha terpuji. Karena semua yang ada ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan sebutan ayat-ayat pujian beserta penjelasan sebabnya. Kenapa Allah layak dipuji? Sebab ini. Kedua, ada lagi ayat yang menjelaskan sebab-sebab dipujinya Allah ini lebih rinci lagi daripada itu. Kalau tadi global, tentang alam, tentang langit dan bumi, ya, tentang dunia dan akhirat. Nah, sekarang fokus kepada apa yang dialami oleh makhluk, oleh manusia. Di antaranya Surah Al-A'raf 43. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Coba lihat. Mereka berkata, ini orang-orang mukmin yang sudah masuk ke dalam surga, di surganya ngomong begini. Ini ucapan ahli surga, nanti di surga, yang semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan akan mengatakan perkataan ini nanti. Di dunia ini sering dikatakan oleh para ustadz di awal-awal ceramahnya. Kalau nggak salah saya tadi juga baca itu. Ya. Apa yang dikatakan oleh ahli surga? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang hadana lihada, telah menunjuki kami ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan kami tidak akan tertunjuki ke sini kalau Allah tidak menunjuki kami ke sini. Jadi Allah dipuji itu karena hidayah yang telah Allah berikan kepada hamba. Hidayah ketika di dunia untuk beriman dan beramal soleh, sehingga di akhiratnya Allah masukkan ke dalam surga. Makanya kata mu'alif, fafiha hamduhu ala ni'mati dukhulil jannah. Di dalam ayat ini terkandung sifat terpuji Allah karena nikmat berupa masuk ke dalam surga. Maka Allah dipuji. Lihat dalam Al-Mu'minun 28, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Maka katakanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Umat-umat Nabi terdahulu pasti diintimidasi oleh musuhnya yang lebih kuat. Seperti Fir'aun. Kuat, Nabi Musa dan pengikutnya lemah. Nggak bisa berperang. Nggak mampu mereka. Dan tidak disyariatkan untuk berperang. Yang harus mereka lakukan, hindari saja kezaliman si Fir'aun. Sampai akhirnya ketika Musa dan pengikutnya terdesak, dikejar, terhalang oleh lautan, Allah memberikan pertolongan. Disuruhnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, apa yang terjadi? Lautan itu terbelah. Lalu nyebrang ke seberang sana, dan ketika si Fir'aun dan tentaranya mengejar di belakang, laut itu menyatu kembali, tenggelam. Kata Allah, katakan olehmu, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Allah layak dipuji karena sudah memberikan pertolongan. Wa fafiha hamduhu 'alan nasr 'alal a'da wassalama min syarrihim. Di dalam ayat tadi terkandung sifat terpuji Allah karena telah menurunkan pertolongan dalam menghadapi musuh-musuh, memberikan keselamatan dari kejahatan mereka. Dalam surah Ghafir ayat 65, Allah berfirman, fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama hanya baginya. Lalu alhamdulillahirabbil alamin.
Mengatakan alhamdulillah karena hidayah berdoa secara ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya mu'alif menyatakan fafiha hamduhu ala nikmati tauhid wa ikhlasil ibadati lahu wahdah. Di dalam ayat ini terkandung penjelasan Allah terpuji atas nikmat tauhid, nikmat ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam Ibrahim ayat 39 Allah berfirman alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah, ini doa Nabi Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di usia tuaku Ismail dan Ishak. Jadi sudah lama menikah, istrinya kedua deh. Tapi sudah lama sampai tua tidak punya anak. Di masa tuanya diberi Ismail dan Ishak. Gimana nggak seneng ya? Terus diuji lagi. Ismail suruh disembelih, dilaksanakan lagi. Walaupun sayang luar biasa ke Ismail, tapi taatnya kepada Allah melebihi semuanya. Mau disembelih itu Ismail, Allah tahan diganti dengan kambing, tidak dengan sapi atau ayam. Sekitar hampir 2 pekan yang lalu, saya jumpa dengan dokter lalu diperiksa darah saya. Apa dia bilang? Daging makanan terbaik itu daging kambing. Di dalam daging kambing terkandung lebih dari 230 sekian obat untuk kesehatan manusia. Asal jangan yang pakai lemaknya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengganti Ismail dengan kambing, bukan dengan sapi atau onta. Nabi SAW paling suka daging kambing, bukan onta ataupun sapi atau ayam. Terus kurban juga lebih diutamakan kambing daripada sapi ataupun unta. Itu menunjukkan keistimewaan. Jangan takut makan daging kambing, silakan makan. Yang kolesterol, yang darah tinggi, yang jantungan makan, itu obat kata. Itu kata dokter itu, bukan kata saya. Fafiha hamduhu subhanah ala hibbatil walad. Di dalam ayat ini Allah dipuji karena dia telah memberikan anak. 2 anak yang dua-duanya soleh, dua-duanya menjadi nabi. Dan salah satu di antara anak ini nantinya di kemudian hari melahirkan nabi teragung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari jalur siapa? Ismail alaihi salatu wassalam. Dalam surah Al-Kahfi ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Quran. Karena Allah telah turunkan Quran, layak dia dipuji. Quran adalah hal yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Demi keselamatan hidup mereka dunia dan akhirat. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan ada kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, kebengkokan sedikit pun di dalam Al-Quran. Seluruh ayat Quran itu pasti benar, pasti adil. Di dalam ayat ini terkandung penjelasan Allah Maha Terpuji karena nikmat berupa menurunkan Al-Quranul Karim yang tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Dalam surah Al-Isra ayat 111, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Allah tidak mengambil anak. Allah juga tidak memiliki serikat di dalam menciptakan dan mengurus kerajaan alam jagat raya ini. Allah juga tidak membutuhkan penolong dalam hal ini dan
besarkan, agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Di dalam ayat ini terkandung penjelasan Allah Maha terpuji karena kesempurnaan, kemuliaan sifatnya, dan karena kesuciannya dari segala macam kekurangan dan aib. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Dan Allah telah membuka kitabnya Al-Quran dengan hamdalah. Dan telah membuka beberapa surat dalam Al-Quran dengan hamdalah. Al-Kahfi itu dibuka dengan hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Banyak surah dalam Al-Quran dibuka dengan hamdalah selain Al-Fatihah. Ya. Juga Allah Azza wa Jalla menutup penciptaan makhluknya dengan hamdalah. Dan miliknya lah seluruh pujian dari awal sampai akhir. Miliknya lah pula seluruh ungkapan rasa syukur makhluk zahir ataupun batin. Dan dia Maha Al-Hamid dan Maha Al-Majid. Ya, inilah penjelasan tentang salah satu nama dan sifat Allah, yaitu Al-Hamid. Cukup sampai di sini, dan nanti kita akan lanjut ke sifat dan nama yang lainnya, yaitu Al-Majid. Kita masuki sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab ada 2 buku. Ini hadiah. 1 ikhwan, 1 akhwat. Siapa ikhwan yang mau buku ini, Cung? Namanya siapa? Mike. Tuh. Nama? Mufti, Ustaz. Mufti. Wah, tukang fatwa nih. Apa arti alhamdu? Zat yang miliknya lah seluruh pujian. Zat yang Miliknya lah seluruh pujian. miliknya lah seluruh pujian. Dia terpuji dalam hal apa saja? Dalam hal semua sifat. Sifat saja? Sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat aja. Dan nama-nama Allah. Sifat dan nama aja. Ya, Ustaz. Dan perbuatan Allah. Zatnya. Zatnya. Zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, hukumnya, semuanya terpuji. Barakallahu fiik Mufti. Akhwat yang ngobrol di atas, ngacung. Tunjuk oleh panitia. Lalu kasih mic. Sudah siap? Sudah, insyaallah Ustaz. Taib, saya tidak ingin memberatkan akhwat. Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail, Ustaz. Sudah? Sudah. Masa kan 2? Ismail dan? Ishak. Berapa istri Nabi Ibrahim? Istri Nabi ada 2, Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Sarah dan Siti Hajar. Hajar dan Siti Sarah. Iya. Sudah, bisikat tutuluyan. Kita masuk tanya jawab ya. Allah Maha baik kepada hambanya. Bagaimana dengan rakyat dan bangsa Palestina? Apakah mendapat kasih sayang Allah? Ya iyalah. Gimana bentuk kasih sayangnya? Ya penderitaan. Masa engkau sayang, engkau cinta, tapi memberikan penderitaan. Itulah kasih sayang Allah beragam bentuknya. Berkata Rasul SAW, Innallaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguhnya Allah apabila mencintai seseorang atau suatu kaum, Allah akan berikan ujian penderitaan kepada mereka. Makanya manusia yang paling besar penderitaannya para nabi. Karena mereka paling dicintai oleh Allah. Asyaddun nasi bala'an
al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salabah zida lahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujian penderitaannya adalah para nabi. Kemudian orang soleh, kemudian di bawah itu, di bawah itu. Manusia akan diuji berdasarkan kadar imannya. Diberikan penderitaan berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujiannya. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal belum diuji? Jadi ujian itu salah satu wujud kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Kenapa ujian merupakan wujud cinta Allah? Karena dengan ujian lebih banyak untung daripada rugi. Ruginya satu, menderita. Asal tahan udah surga. Apa untungnya? Pertama, dosa-dosa berguguran. Kedua, kesabarannya melahirkan pahala yang luar biasa. Banyak. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu hanya diberikan pahala tanpa batas, tanpa hisab. Terus orang ketika menderita rata-rata berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menjauh. Tapi kalau diberikan kesenangan harta, ya, tahta, kemudian kesenangan lain, itu bisa lalai dengan kesenangan tersebut. Menikmati semua kesenangan lalai dari Allah Azza wa Jalla, lalai dari berdoa, lalai dari ibadah. Orang kaya berkuasa mau berdoa, minta apa ya kepada Allah? Uang banyak, kekuasaan sedang dimiliki, ini pangkat, jabatan, akhirnya nggak berdoa, nggak ada lagi yang perlu diminta kepada Allah, kan gitu. Tapi orang-orang yang susah, yang menderita, mendekat, ya Allah beri saya ini, ya Allah lepaskan saya dari kesulitan, seperti itu, ya. Dan doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaannya diangkat derajatnya dunia sampai akhirat, ya. Oleh karena itu saudara-saudara kita di Palestina setiap detik dosa mereka berguguran. Karena apa? Selalu menderita, minimal psikis. Tegang, jangan-jangan ada bom, jangan-jangan ada tembakan, jangan-jangan ada serangan mendadak, terus tegang. Rumah mereka hancur, makanan juga jarang, air hujan juga sesuatu bingit bagi mereka untuk minum, mandi, dan seterusnya. Penderitaannya setiap saat, gugur setiap saat. Kita di sini senang-senang. Nggak ada gugur dosa, malah nambah dosa terus dengan kesenangan kita, ya nggak? Nah, karena itulah maka kasih sayang Allah kepada mereka dalam bentuk banyaknya keuntungan yang lahir dari penderitaan yang mereka alami, ya. Nabi SAW menderita seumur hidupnya, iya, sejak kecil, sejak lahir, sejak masih di kandungan sudah menderita tuh. Belum lahir sudah yatim. Begitu bro lahir awaan nggak punya bapak gitu, bapaknya udah meninggal, 6 bulan kemudian ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya. Masih balita, kakeknya meninggal. Diasuh oleh pamannya. Terus begitu menderita sampai akhir hayatnya. Apa Allah enggak sayang? Paling sayang kepada Nabi SAW. Ya. Jadi cinta Allah tidak hanya dalam bentuk kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Tapi sering juga diberikan apa? Diberikan penderitaan, lalu penderitaan itu memberikan keuntungan yang banyak. Ini satu ilustrasi ini, satu gambaran. Bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kalau makhluk saja begini, apalagi Allah gitu ah. Itu namanya qiyas aula, ya. Contoh, ini qiyas, tapi qiyas aula. Kalau manusia aja bisa begini, apalagi Allah, itu boleh. Yang tidak boleh, manusia begini, Allah juga persis begitu, itu yang nggak boleh. Umpamanya nih, apa contohnya ya?
Sebuah perguruan bela diri. Ada gurunya, pelatihnya, ada murid-muridnya. Ada satu murid yang dianak emaskan. Apa yang dilakukan oleh si guru kepada murid yang paling dicintai? Dia diberi gemblengan lebih. Yang lain lari 3 keliling, yang ini 10 kamu. Yang lain push up 10 kali, kamu 50 kali. Ya. Yang lain cukup sejam 2 jam, kamu harus 5 jam sehari latihan. Tersiksa nggak tuh anak? Tersiksa, menderita. Tapi apa akibatnya? Dia lebih kuat, lebih jago, lebih segala-galanya dibanding murid yang lain, dan dicanangkan sebagai pengganti sang pelatih atau sang guru. Jadi bukti cintanya itu dengan memberikan gemblengan yang lebih berat dibanding umumnya murid-muridnya. Kan seperti itu. Sekarang orang tua sayang nggak ke anaknya? Ya sayang. Bagaimana cara sayangnya? Apakah nih diberikan HP, diberikan TV, diberikan gadget, sok senang-senang. Apa begitu? Itu mah nggak sayang, itu mah ya dulang. Tapi kalau sayang, kamu jangan main HP, jangan main game, jangan nonton, nih belajar. Jangan main terus, ini belajar Bang Hafal. Menderita nggak si anak? Ya menderita. Lihat teman-temannya hujan-hujanan ingin. Kalau dia dijembel, dijewer, awas kalau hujan-hujanan keluar. Hamur sabun gitu kan. Kamu belajar. Anak ini menderita. Tapi apa akibatnya? Dia karena rajin belajar, dibimbing. Ya kadang-kadang dibimbingnya itu sampai nangis-nangis. Nih 2 kali 3 berapa? Nih coba nyerena 3 sama ayat 2. Awalnya gitu. 5. Manya 5. Kadang-kadang dijembel gitunya. Sampai nangis-nangis. Apa akibatnya? Anak ini menjadi pinter dibanding kawan-kawannya yang main-main. Hasilnya ya itu lebih baik. Itu contoh. Kalau manusia dalam menyayangi sesamanya dalam bentuk menggembleng orang yang dicintainya sehingga lebih menderita, tapi hasilnya jauh lebih bagus, itu dilakukan oleh manusia, apalagi oleh Allah Azza wa Jalla ya. Semoga Ustadz, panitia, pendengar dirahmati Allah untuk menjadi penduduk surga tertinggi. Amin. Apakah dibolehkan menerjemahkan Alhamdulillah dengan puja dan puji kepada Allah? Boleh. Puja itu apa? Ya semacam sanjungan ya. Semacam sanjungan dan pujian. Puja dan puji. Kalau puja maknanya adalah sanjungan, boleh. Karena memang alhamdu maknanya as-sana'u 'ala Allahi hubban wa ta'ziman. Memuji, alhamdu maknanya as-sana'u 'alaihi ya. Jadi sanjungan kepada Allah karena cinta dan mengagungkan. Apakah hal itu menyerupai kaum Hindu? Enggak. Kaum Hindu membedakan puja-puji enggak. Puja sebenarnya sudah jadi bahasa Indonesia ya. Maknanya adalah sanjungan. Kecuali kalau memuja itu maknanya menyembah. Ya menyembah juga kalau kepada Allah ya layak. Ya. Ustaz mohon pemahaman hakikat sabar dan ikhlas dalam menerima ketetapan Allah. Mana sabarlah? Habsun nafsi. Itu makna pokok. Sabar itu menahan diri. Dari apa? Nah, dari mengeluh, dari menjambak-jambak rambut sendiri, dari menampar-nampar pipi sendiri, dari mengoyak-ngoyak baju sendiri ketika awal menerima musibah. Di sanalah sabar. Jadi pas ada musibah langsung dia menahan diri. Dia ingin meraung-raung menjerit-jerit tapi dia tahan. Dia ingin gogoleran lolongseran tapi dia tahan. Dia ingin gimana gitu nonjok-nonjok tembok tapi sakit. Terus jambak-jambak rambut sendiri. Kan ada yang begitu. Dia tahan.
Itu namanya sabar. Dan harus dilakukan di awal. Awal mula musibah itu datang. Kalau awal mula meraung-raung, terus setelah seminggu baru sabar, saya mah orangnya sabar. Bukan sabar, itu mungkin sudah capek. Nabi SAW suatu saat lewat kuburan. Di kuburan itu ada seorang wanita, lagi nangis. Bukan kuntilanak, ini ibunya. Anaknya baru saja dikuburkan. Lalu kata Nabi, ittaqillah wasbiri. Takutlah, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Kata wanita, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Wanita ini nggak tahu bahwa itu Nabi SAW. Akhirnya pergi Nabi SAW. Sahabat ada yang menyampaikan, yang tadi itu tuh Nabi loh. Kaget dia. Langsung gura-giru, terburu-buru dia menyusul Nabi SAW. Sudah masuk rumahnya dan di depan pintunya orang wanita yang menyatakan, lam a'rifka ya Rasul. Tadi aku tidak tahu bahwa itu engkau ya Rasulullah. Jadi mau minta maaf. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu adalah ketika awal menerima musibah. Jadi dari awal, itu makna kesabaran. Sabar artinya menahan diri, menahan mulut dari ngomong yang terlarang ketika memperoleh musibah. Jangan sampai berkata yang aduh celaka aku kalau begini mah gitu ya. Kita akan kelaparan kalau si bapak mati. Nanti diaminkan oleh para malaikat. Nanti kena loh ya. Jangan sampai terucap dari mulut perkataan yang terlarang. Ada ayat, dan terhadap nikmat dari Tuhanmu maka tampakkan atau siarkan. Ayat fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Allah, fahaddits, maka ucapkanlah, sebar-sebarkanlah. Iya, betul, itu surah Ad-Duha. Kemudian bahwa dalam setiap nikmat terdapat hasad. Bagaimana sikap kita apabila memperoleh nikmat dari Allah berkaitan dengan hal tersebut? Iya, pertama, dibolehkan menampakkan asar atau dampak efek dari nikmat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan. Umpamanya kita dikaruniai banyak uang, ya, lalu kita beri barang-barang yang bagus. HP mahal, mobil umpamanya bagus, kemudian pakaian, sepatu, ya itu boleh. Dan pernah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah suka kalau Allah memberikan nikmat kepada hambanya, si hamba memperlihatkan dampak dari nikmat itu di hadapan manusia. Jadi menampakkan diri bahwa dia itu orang yang sudah banyak diberi nikmat oleh Allah. Iya, Allah suka itu. Tidak terlarang. Makanya ketika Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu. Kata sahabat, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'la husnan. Wahai Rasulullah, ada orang yang suka pakai baju dan sandal yang bagus, yang mewah. Sombong enggak? Kata Nabi SAW, la. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Ya. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu takabur. Jadi kalau memakai pakaian-pakaian atau apapun yang kita miliki yang bagus-bagus, tidak takabur, tidak sombong. Itu menampakkan bukti nikmat yang melimpah dari Allah kepada kita. Ya mungkin kita disembunyikan, ya. Nah, jadi ya itu dibolehkan. Adapun nanti ada yang hasad, itu urusan dia. Hasad itu maknanya benci sampainya nikmat itu kepada kita. Hanya benci saja itu sudah hasad. Ada orang lain dapat kebahagiaan, kita nggak suka, itu sudah hasad.
Baik kita berharap mudah-mudahan sing kebakaran hilang, dicuri atau berdoa begitu atau tidak itu sudah hasad. Kalau ada doa keburukan, mudah-mudahan hilang tuh. Mudah-mudahan ditangkap tuh. Mudah-mudahan macam-macam, maka itu dosa yang kedua selain dosa hasad tadi. Makanya kalau kita melihat orang lain memperoleh nikmat, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas nikmat itu dan boleh meminta, ya Allah, berikan kepadaku yang lebih baik daripada yang Engkau berikan kepadanya. Itu boleh, ya. Tapi kalau berdoa, ya Allah, cabut tuh sebal atau dah. Bikin rumahnya kebakaran yang baru direnovasi, mobil nasing tabrakan kalinya. Itu sudah jelas hasad dan mendoakan keburukan. Itu dua dosa, ya. Saya punya ayah sambung. Selama pernikahan dengan ibu saya, beliau tidak pernah memberi nafkah lahir kepada ibu saya. Dan malah menghabiskan seluruh harta yang ditinggalkan ayah saya. Pakai daik atuh. Apakah berdosa bila saya datang ke rumah ibu saya, tidak pernah bertegur sapa dan menganggapnya tidak ada? Suami ibu saya itu juga tidak sholat, tidak puasa. Aduh, araheunana naon. Tidak sholat, tidak saum, tidak terus nyalindung ka gelung. Nyalindung ka gelung itu seorang lelaki miskin, nggak punya apa-apa, menikah kepada wanita yang kaya. Jadi dia yang nebeng makan ke istrinya, ya. Kok ada yang mau kayak gitu? Boleh nggak tidak menegur bapak sambung saya? Tidak boleh. Tetap saja wajib berbuat baik. Karena kalau tidak menegur nanti ibu yang sakit hati. Dan menjaga perasaan ibu itu yang perlu kita perhatikan, ya. Cari jalan lain untuk merubah. Kalau umpamanya tidak saum, tidak sholat, ya itu sudah sebagian ulama menyatakan nikahnya fasakh. Fasakh itu rusak. Kalau umpamanya suami tidak sholat, tidak saum, itu sudah dianggap murtad, keluar dari Islam, pernikahannya fasakh, rusak, bukan suami istri lagi. Sebagian ulama lain menyatakan wajib menuntut cerai setelah dia dinasihati tetap kekeh di dalam perbuatan meninggalkan sholat dan saumnya. Apakah dibolehkan saya wanita pergi ke Jakarta dengan teman wanita tapi tanpa mahram? Nggak boleh. Yang dimaksud mahram lelaki yang haram dinikah. Ayah, paman, anak, kakak, adik, keponakan itu. Yang laki-laki yang sudah balik, ya. Sesama wanita bukan mahram atau. Hanya untuk menghadiri daurah dan kajian. Sudah itu langsung pulang lagi ke Bandung. Nggak boleh. Di Bandung ada daurah, ada kajian, ya. Tiap hari juga ada. Eta mah sigana ngudag ustadna. Semoga Allah memberkahi Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Ustadz serta jamaah sekalian. Amin wa iyyakum. Bagaimana cara membangun komunikasi terhadap keluarga yang bermasalah? Utamanya karena ada pihak yang memimpin tanpa menafkahi lahir batin serta mendidik. Maksudnya ayah gitu. Saya tidak ingin bersikap dingin terhadap mereka, tapi saya khawatir ketika saya tidak bertindak. Bagaimana cara membangun komunikasi terhadap keluarga yang bermasalah? Masalahnya apa? Utamanya karena ada pihak yang memimpin. Memimpin itu maksudnya kepala rumah tangga. Berarti ayahnya kan? Atau ini keluarga orang lain gitu? Jangan ikut campur. Jadi ada keluarga tetangga, ayahnya itu tidak menafkahi kepala rumah tangga, tidak menafkahi istrinya lahir batin, tidak mendidik anak. Itu urusan orang lain.
Biar urus diri kita sendiri dan keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita begitu. Kalau itu keluarga kita dan yang bertanya ini si anak, ya, nasihati bapak agar menunaikan kewajibannya sebagai suami sekaligus ayah, sekaligus kepala rumah tangga, ya, nasihati saja. Bagaimana hukumnya mendaftarkan BPJS Kesehatan serta menggunakannya setelah sekarang diwajibkan oleh pemerintah? BPJS itu sama dengan asuransi. Hukum asal asuransi tidak boleh, haram. Karena ada 3 unsur yang haram di dalamnya. Ada aspek gharornya, ada maisirnya, ada ribanya. Ya, tidak boleh. Nah sekarang kalau kita hidup di sebuah negara yang mewajibkan asuransi, apapun bentuknya termasuk BPJS, tanpa ikut kita terhalang untuk semua kebaikan. Konon katanya memperpanjang SIM, STNK gitu harus ada itu ya. Bikin paspor, malah haji umroh juga begitu. Saya tadinya nggak punya BPJS. Pas mau umroh, mau haji nggak boleh, harus ada wayah na daftar heula. Padahal teu dibayar. Jadi boleh mengikuti asuransi kalau diwajibkan oleh pemerintah. Yang apabila tidak diwajibkan, kita terhalang dari banyak kebaikan, ya. Nah, tapi mengikutinya karena keterpaksaan tadi, keterdesakan. Jadi kita bayar preminya tiap bulan. Nah suatu saat ada klaim. Umpamanya kita ke rumah sakit. Jangan kita lah. Seorang ke rumah sakit. Di-handle sama asuransi. BPJS atau apapun. Di-handle. Kalau ternyata biaya rumah sakit itu 10 juta. Di-cover kan sama mereka, kita gratis. Sementara premi yang sudah kita bayarkan tiap bulan total hanya 5 juta. Premi yang kita bayar itu hak kita karena uang kita. Total dihitung-hitung itu 5 juta. Tapi biaya 10 juta, berarti kita ngutang 5 juta. Keluarkan uang 5 juta lalu salurkan seperti menyalurkan uang bunga. Karena apa? Karena uang 5 juta yang dibayarkan oleh asuransi tadi itu bukan milik kita, itu bunganya dari simpanan yang kita simpan di sana, dari premi yang kita bayarkan ke sana. Maka itu bukan uang kita, ganti 5 juta kita salurkan untuk seperti menyalurkan uang bunga bank. Tapi kalau umpamanya kita udah puluhan tahun, total jenderal 10 juta nih premi yang sudah kita setorkan. Terus kita dirawat, habis 7 juta. Maka masih tercover sama uang kita yang 10 juta. Maka nggak perlu mengeluarkan apa-apa. Masih ada sisa berapa? 3 juta untuk sakit lagi nanti. Seperti itu. Terakhir ya. Bagaimana membedakan ujian gemblengan dari Allah untuk menguji keimanan dengan ujian yang merupakan azab atas dosa-dosa yang dilakukan masa lalu? Ingat, setiap penderitaan kita itu berbentuk 2 yang tadi ditanyakan. Sebagai azab atas dosa-dosa yang kita lakukan, makanya mengurangi dosa, penderitaan itu lahir ataupun batin. Fisik ataupun psikis. Itu mengurangi dosa. Karena apa? Karena itu termasuk azab atas dosa. Sekaligus ujian. Bagaimana kita mensikapinya? Apakah kita merespon ujian ini, penderitaan dengan benar sesuai syariat atau tidak? Kalau umpamanya kita tobat dari dosa-dosa, kemudian taqarrub mendekat kepada Allah, infak, sedekah gitu, menjauhi dosa-dosa, berarti kita lulus dalam ujian ini. Tapi kalau diberi penderitaan ternyata kita putus asa, ternyata kita
mencari pelarian yang semakin memperburuk keadaan. Lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, lari ke dukun, konsultasi ke tukang ramal, itu malah tambah bahaya. Atau putus asa. Ya, mabuk-mabukan, narkoba untuk menghilangkan stres karena masalah ini, dia tidak lulus dalam ujian, dia tambah dosa dengan responnya yang salah terhadap penderitaan ini. Jadi semua penderitaan yang kita alami berfungsi dua. Pertama itu azab atas dosa-dosa kita. Dosa kita terhapus dengan penderitaan ini, sekaligus ujian apakah benar atau tidak kita mengantisipasi penderitaan ini, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.